Menurut Kemenkes RI tahun 2014, anak usia sekolah merupakan anak yang memiliki usia lebih dari 6 tahun sampai sebelum 18 tahun. Pada usia sekolah ini terdapat dua masa, yaitu masa anak dan masa remaja. Usia sekolah merupakan masa rentan masalah gizi. Hal ini karena anak sekolah memerlukan zat-zat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan dan perkembangan, serta proses-proses metabolisme. Anak sekolah yang rentan masalah gizi beresiko terpapar sumber penyakit dan perilaku hidup tidak sehat. Salah satu resiko perilaku hidup tidak sehat adalah anemia dan kekurangan zat protein. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masalah gizi pada anak SD, yaitu yang pertama anemia dan yang kedua adalah kekurangan zat protein. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami dengan anggota, dengan saya sendiri, Vita Kurniasari dengan NIM akhir 255, lalu Agnes Revi Marisca dengan NIM akhir 251, Ratri Indah Destiawati dengan NIM akhir 252, Nisrina Nur Anissa dengan NIM akhir 253, Anggun Putri Triwahyuni dengan NIM akhir 259, Ilyasina BR Peranginangin dengan NIM akhir 261, dan yang terakhir adalah Nabila Daniel Nurul Ramadhani dengan NIM akhir 274. Nah, kita di sini atau saya di sini akan membahas tentang anemia dulu nih. Tapi sebelum itu teman-teman pasti ada yang belum tahu nih, apa sih anemia itu? Jadi anemia itu adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Lalu apa sih hemoglobin ini? Kenapa kok bisa mempengaruhi anemia? Jadi penjelasan hemoglobin ini adalah suatu metaloprotein, yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru sampai ke seluruh tubuh. Lalu asal kalian tahu ya teman-teman, bahwasanya prevalensi anemia untuk usia 5 sampai 14 tahun itu sebesar 26,8%. Sangat banyak sekali ya, padahal ini dampaknya sangat besar sekali, apalagi buat anak-anak SD dan anak-anak usia remaja. Lalu apa penyebabnya anemia ini? Yaitu asupan makanan sumber zat besi yang kurang, mengkonsumsi makanan penghambat penyerapan zat besi, distribusi makanan yang tidak merata ke seluruh daerah sehingga menyebabkan kurangnya pola makan yang beragam. Kejadian tersebut turut menunjang kurangnya asupan zat besi, lalu menstruasi, infeksi parasit cacing karena diperkirakan cacing menghisap darah 2-100 cc setiap harinya. Dan yang terakhir adalah mengidap penyakit kronis. Lalu apa sih tadi kok ada menstruasi? Ya karena gini teman-teman, bahwasanya kalau seorang ada ya anak SD itu yang sudah menstruasi, biasanya tuh di kelas 5 sampai kelas 6 itu biasanya sudah ada yang menstruasi. Lalu menstruasi ini mengeluarkan darah, sehingga kebanyakan dari mereka itu apabila jika tidak mengonsumsi tablet tambah darah itu badan jadi lemes karena ya penyebabnya tadi anemia. Lalu selanjutnya nanti akan ada pembahasan program dan juga bagaimana siapa saja sih yang turut ikut dalam lingkup masalah ini. Nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Tadi kan saya baru menjelaskan pengertian anemia, dan nanti masih ada satu masalah lagi, yaitu kekurangan energi protein atau kekurangan zat protein. Nah, nanti akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih dampak anemia itu. Yang pertama, penderita anemia akan mudah terkena penyakit infeksi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena orang yang terkena anemia daya tahan tubuhnya akan turun. Dan yang kedua, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya oksigen ke sel otot dan ke sel otak. Yang ketiga, salah satu ciri penderita anemia kan gejalanya itu lemah, letih, dan juga lesu. Sehingga seseorang yang terkena anemia itu akan menurunkan prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerjanya.
Selanjutnya, apa yang dilakukan pemerintah atau program pemerintah untuk menangani masalah gizi anemia? Yang pertama, ada pedoman gizi seimbang. Penderita anemia harus diberi asupan yang sesuai dengan gizi seimbang, sehingga daya tahan tubuhnya bisa meningkat, utamanya makanan yang kaya zat besi seperti daging merah. Yang kedua, ada fortifikasi makanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin melalui makanan kaya zat besi dan meningkatkan asupan gizi, serta menurunkan prevalensi anemia pada bayi, anak, ataupun balita. Dan yang ketiga, ada pemberian tablet tambah darah. Penderita anemia harus diberi tambahan zat besi melalui tablet tambah darah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekurangan sel darah merah, sehingga tidak akan mengalami anemia. Dan yang keempat, ada pengobatan penyakit penyerta. Pengobatan anemia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan transfusi darah, obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat yang membantu sumsum tulang untuk membuat lebih banyak sel darah, serta konsumsi suplemen zat besi dan vitamin B2. Setelah adanya program pemerintah untuk menangani masalah gizi anemia, apakah tingkat keberhasilan program pemerintah ini sudah bisa dikatakan berhasil? Yang pertama, untuk program pedoman gizi seimbang, angka keberhasilannya tidak ada data yang spesifik. Namun, keberhasilannya bisa dilihat dari bagaimana pemerintah menurunkan para tenaga kesehatan untuk sosialisasi pentingnya program ini. Contohnya, tenaga kesehatan ahli gizi. Dan bagaimana masyarakat menanggapinya. Apakah ilmu yang disampaikan oleh tenaga kesehatan ini bisa diimplementasikan atau tidak. Yang kedua, ada program pemerintah untuk mengatasi masalah gizi dan anemia melalui fortifikasi makanan. Program ini telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dan tingkat keberhasilannya pun tidak menunjukkan angka yang spesifik. Dan yang ketiga, ada program pemberian tablet tambah darah. Program ini belum terlaksana dengan baik dan masih sangat kurang. Penerima TTD yang seharusnya 30% secara nasional hanya diterima sebesar 10,3% saja. Dan yang seharusnya meminum minimal 52 butir, yang meminum lebih dari 52 butir hanya 1,4% saja. Dan yang keempat, program anemia melalui pengobatan penyakit penyerta telah dilaksanakan di Indonesia. Namun, informasi mengenai tingkat keberhasilan program ini juga tidak ditemukan dalam data yang spesifik. Nah, jadi di sini sumber daya masyarakat yang berperan itu siapa saja sih? Yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin dari suatu sekolah bisa melakukan atau melaksanakan program-program yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas gizi dari peserta didiknya, seperti kantin sehat, hari khusus membawa bekal sesuai dengan isi piringku, dan juga yang lainnya. Nah, yang kedua adalah guru. Nah, guru di sini merupakan pengajar yang akan berinteraksi langsung dengan siswa. Ya, jadi di sini guru bisa memberikan pengertian, edukasi secara langsung kepada siswa tersebut tentang pentingnya gizi bagi anak-anak di usia mereka. Nah, berikutnya adalah siswa. Siswa merupakan sasaran dari semua program yang akan dilaksanakan. Jadi di sini siswa diperlukan perannya dalam hal mengajak dan juga diajak. Jadi dia bisa mengajak anak-anak sebayanya, teman sekolahnya, untuk ikut mensukseskan acara ataupun program gizi yang akan dilakukan. Nah, berikutnya adalah orang tua. Orang tua ini merupakan penentu makanan apa yang akan dimakan anaknya di dalam rumah. Nah, jadi di sini orang tua diperlukan untuk memiliki pengetahuan dan juga sikap yang bijak agar bisa memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak mereka di rumah. Nah, berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat di sini memiliki peran sebagai penunjang keberhasilan dari suatu program. Jadi masyarakat bisa memberikan dukungan kepada program-program terkait gizi yang sedang dilakukan. Nah, berikutnya adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini bisa melakukan seminar ataupun pengajaran kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru, agar instansi sekolah tersebut bisa lebih sadar dan lebih menggalakkan lagi pentingnya gizi di sekolah mereka. Nah, berikutnya adalah posyandu remaja. Posyandu remaja di sini bisa memiliki peran dalam hal pemberian tablet tambah darah ataupun suplemen lainnya seperti vitamin A, vitamin B, dan juga bisa memberikan seminar
tentang pentingnya gizi untuk anak-anak tersebut juga. Nah, berikutnya adalah kantor agama. Nah, di sini kantor agama bisa memberikan semacam seminar ataupun pengajaran tentang pentingnya gizi ataupun pola hidup sehat untuk anak-anak yang bersesuaian dengan ajaran agama. Jadi, seperti bisa melakukan pengajaran ataupun seminar dengan tema pola hidup sehat, pentingnya berpuasa, dan juga yang lainnya. Nah, berikutnya adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan bisa melakukan program-program terkait dengan gizi atau bisa juga melakukan evaluasi ataupun memberikan solusi terhadap program-program yang sedang dilaksanakan oleh suatu sekolah agar sekiranya program tersebut bisa berhasil dan memiliki hasil yang sesuai dengan diharapkan dan juga maksimal. Nah, jadi sekian sumber daya manusia yang berperan dalam gizi anak SD ini. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah rencana yang ingin kita buat. Jadi kita membuat rencana atau program guna mengetahui sudah dijalankan atau tidaknya program pemberian suplementasi tablet tambah darah. Nah, untuk program yang kita buat yaitu dengan melakukan pengecekan HB pada anak per semester. Nah, untuk anak yang memiliki HB bagus dan memenuhi, maka akan kita berikan reward. Nah, tujuan dari program yang kita buat sendiri ini yaitu guna memotivasi anak agar mau dalam mengonsumsi tablet tambah darah yang telah diberikan. Yang kedua adalah masalah gizi kekurangan energi protein atau KIP. Kekurangan energi protein merupakan keadaan di mana seseorang kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, atau bisa disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak, tetapi juga dapat dialami oleh bayi dan orang dewasa. Kekurangan energi protein ini bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor dan juga marasmus. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya KIP. Yang pertama yaitu rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi. Pengetahuan orang tua tentang gizi akan sangat mempengaruhi asupan nutrisi pada anak. Bila pengetahuan tentang bahan makanan yang bergizi masih kurang, maka pemberian makanan untuk keluarga bisa dipilih bahan-bahan makanan yang hanya dapat mengenyangkan perut saja, tanpa memikirkan apakah makanan itu bergizi atau tidak, sehingga kebutuhan energi dan gizi masyarakat dan anggota keluarga tidak tercukupi. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas kesehatan. Jadi, jika fasilitas kesehatan tidak memumpuni, sehingga tidak dapat menunjang kesehatan pada anak dan masyarakat. Yang ketiga, kepercayaan ibu yang kurang baik terhadap makanan tertentu. Maksudnya itu seperti tabu makanan. Contohnya ada daerah tertentu yang tabu makanan pada lele, sedangkan di sisi lain lele merupakan salah satu sumber protein. Yang keempat yaitu penghasilan keluarga yang rendah. Pendapatan yang rendah merupakan kendala bagi keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi, baik segi kualitas maupun kuantitasnya, dan juga dapat membuat kesulitan akses terhadap pendidikan. Nah, selanjutnya adalah dampak dari KIP pada anak SD. Menurut Suhadi, pada tahun 2000, dampak KIP yang pertama adalah merosotnya mutu kehidupan, terganggunya pertumbuhan, gangguan perkembangan mental pada anak, dan kemudian penyebab dari kematian yang tinggi. Selanjutnya adalah program pemerintah, yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT. Pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal tidak hanya memberikan makanan tambahan saja, tetapi disertai dengan edukasi, penyuluhan, konseling gizi, dan kesehatan agar dapat mempercepat proses perubahan perilaku ibu dan keluarga dalam pemberian makan yang tepat sesuai dengan umur, penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, keamanan pangan. PMT berbahan pangan lokal bukan untuk menggantikan makanan utama. PMT diberikan setiap hari dengan komposisi sebaiknya 1 kali makan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan. Ialah tingkat keberhasilan program. Pembagian makanan tambahan belum sepenuhnya berhasil karena belum meratanya distribusi PMT. Masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan atau rutin mendapatkan PMT dari pemerintah.
Tingkat keberhasilan program PMT dalam menangani masalah gizi kurang energi protein dapat diketahui dari kesediaan sumber daya pangan lokal dan keterlibatan masyarakat, sekolah, atau pemerintah dalam program tersebut. Berikutnya ialah rencana program yang ingin dibuat dalam menanggulangi permasalahan kekurangan energi protein. Ada dua. Yang pertama, memfasilitasi akses masyarakat terhadap sumber makanan yang kaya akan protein, energi seperti daging, telur, dan kacang-kacangan. Yang kedua, pemberian akses atau alat kepada pihak sekolah agar dapat memantau status gizi siswa untuk melakukan pengembandirian secara berkala untuk mendeteksi dini kasus gizi kekurangan energi protein, misalnya pemberian alat timbang atau pengukur tinggi badan. Nah, jadi di sini sumber daya masyarakat yang berperan itu siapa saja sih? Yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin dari suatu sekolah bisa melakukan atau melaksanakan program-program yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas gizi dari peserta didiknya, seperti kantin sehat, hari khusus membawa bekal sesuai dengan isi piringku, dan juga yang lainnya. Nah, yang kedua adalah guru. Nah, guru di sini merupakan pengajar yang akan berinteraksi langsung dengan siswa. Ya, jadi di sini guru bisa memberikan pengertian, edukasi secara langsung kepada siswa tersebut tentang pentingnya gizi bagi anak-anak di usia mereka. Nah, berikutnya adalah siswa. Siswa merupakan sasaran dari semua program yang akan dilaksanakan. Jadi di sini siswa diperlukan perannya dalam hal mengajak dan juga diajak. Jadi dia bisa mengajak anak-anak sebayanya, teman sekolahnya untuk ikut mensukseskan acara ataupun program gizi yang akan dilakukan. Nah, berikutnya adalah orang tua. Orang tua ini merupakan penentu makanan apa yang akan dimakan anaknya di dalam rumah. Nah, jadi di sini orang tua diperlukan untuk memiliki pengetahuan dan juga sikap yang bijak agar bisa memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak mereka di rumah. Nah, berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat di sini memiliki peran sebagai penunjang keberhasilan dari suatu program. Jadi masyarakat bisa memberikan dukungan kepada program-program terkait gizi yang sedang dilakukan. Nah, berikutnya adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini bisa melakukan seminar ataupun pengajaran kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru, agar instansi sekolah tersebut bisa lebih sadar dan lebih menggalakkan lagi pentingnya gizi di sekolah mereka. Nah, berikutnya adalah posyandu remaja. Posyandu remaja di sini bisa memiliki peran dalam hal pemberian tablet tambah darah ataupun suplemen lainnya seperti vitamin A, vitamin B, dan juga bisa memberikan seminar tentang pentingnya gizi untuk anak-anak tersebut juga. Nah, berikutnya adalah kantor agama. Nah, di sini kantor agama bisa memberikan semacam seminar ataupun pengajaran tentang pentingnya gizi ataupun pola hidup sehat untuk anak-anak yang bersesuaian dengan ajaran agama. Jadi, seperti bisa melakukan pengajaran ataupun seminar dengan tema pola hidup sehat, pentingnya berpuasa, dan juga yang lainnya. Nah, berikutnya adalah dinas kesehatan. Dinas kesehatan bisa melakukan program-program terkait dengan gizi atau bisa juga melakukan evaluasi ataupun memberikan solusi terhadap program-program yang sedang dilaksanakan oleh suatu sekolah agar sekiranya program tersebut bisa berhasil dan memiliki hasil yang sesuai dengan diharapkan dan juga maksimal. Nah, jadi sekian sumber daya manusia yang berperan dalam gizi anak SD ini. Terima kasih.